Pengertian sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi ke dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh, sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Dengan tersampainya hormon ke seluruh bagian tubuh, kecepatan metabolisme juga akan dapat diatur. Sistem ini juga menjamin pasokan zat kekebalan tubuh yang berlimpah pada bagian tubuh yang terluka, baik karena kecelakaan atau operasi, dengan bertujuan mencegah infeksi di daerah tersebut. Komponen sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri atas organ jantung dan pembuluh darah. Fungsi sistem ini dapat dianalogikan dengan sistem pengairan di rumah tangga, di mana organ jantung berperan sebagai pompa dan pembuluh darah berperan sebagai salurannya atau pipanya. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah dan zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh manusia. Anatomi sistem kardiovaskular. Jantung. Jantung terletak di rongga dada atau toraks dan cenderung terletak di sisi kiri. Pada kelainan dextrokardia, jantung justru terletak di sisi sebelah kanan. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru dan timus di bagian depan. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Silkus jantung, urutan proses depolarisasi seperti yang telah diuraikan di atas akan memicu gelombang kontraksi yang menyebar ke seluruh bagian pada otot jantung. Kontraksi pada suatu sel otot jantung dimulai segera setelah depolarisasi dalam berakhir kira-kira 50 milidetik setelah depolarisasi lengkap. Rangkaian perubahan yang terjadi disebut juga sebagai silkus jantung, yang terdiri dari akhir diastolik, sistole atrium, kontraksi isovolumetrik ventrikel, ejeksi ventrikel, dan relaksasi isovolumetrik ventrikel. Bunyi jantung. Secara normal akan terdapat 2 buah bunyi jantung pada tiap satu silkus jantung. Bunyi jantung pertama dan kedua digambarkan sebagai bunyi loop dan dup. Bunyi pertama memiliki sifat lebih rendah, lebih lembut, dan lebih panjang. Sedangkan bunyi kedua sedikit lebih tinggi, lebih tajam, dan lebih pendek. Curah jantung atau cardiac output. Setiap kali jantung berdenyut akan dipompakan darah dari masing-masing ventrikel kanan dan kiri. Jumlah darah yang dipompa keluar dari masing-masing ventrikel berdenyut disebut sebagai stroke volume. Pada keadaan istirahat, stroke volume ini besarnya 80 ml. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompakan oleh jantung per satu satuan waktu, dalam hal ini per menit, sehingga curah jantung adalah stroke volume dikalikan frekuensi jantung per menit. Besarnya curah jantung pada keadaan istirahat adalah 5,5 liter atau 80 ml kali 69 denyut per menit. Terdapat hubungan antara curah jantung istirahat dengan luas permukaan tubuh. Pencegahan penyakit jantung. Ada berbagai cara untuk pencegahan penyakit jantung yang dapat dilakukan, di antaranya: pertama, menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi serta melakukan olahraga secara rutin. Kedua, berhenti merokok. Dan yang ketiga, mengurangi konsumsi minuman keras. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.